Nah, ini dari Jordania kita ke negara tetangga yang sebenarnya sudah beda benua ini. Kita akan nengok ke bawah, tepatnya ke Australia. Ke Australia ini. Kira-kira seperti apa suasana Ramadan di sana? Untuk mengetahuinya ini sudah ada rekan kita, warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ada Rizka Salasi. Halo Rizka, selamat pagi waktu Indonesia. Rizka, bagaimana suasana puasa di Melbourne, di Australia di sana? Suasana Ramadan di sini sebenarnya untuk tahun ini enak karena puasanya lebih sebentar. Jadi kita mulai puasa itu jam 6 pagi, kemudian bukanya sekitar jam 5 lebih 12 atau 5 lebih 11. Jadi cuma 11 jam. Jadi ya lebih enak karena puasanya lebih sebentar. Cuma nggak rame ya, karena kan nggak ada yang jual takjil, terus kalau di Indonesia kan itu ada yang ditutup. Ya kalau di sini kan kegiatan masih berlangsung seperti biasa. Jadi nggak ada yang istimewa, restoran masih buka. Jadi godaannya masih besar. Cuma ya itu tadi nggak ada yang jual takjil. Jadi ada ya suka dukanya begitu deh. Sukanya lebih sebentar karena 11 jam. Dukanya kalau pulang kerja misalnya itu kan pas ya jam 5, jadi sudah pas waktunya berbuka, itu enak. Cuma nggak ada yang jual takjil kan, ada tapi kita harus pergi dulu ke restoran Indonesia, jadi ya kita udah harus siap bawa makanan ketika buka puasa itu, seperti itu. Mbak Rizka, kalau kita tahu kan Melbourne sebagai salah satu most livable city on earth, salah satu kota yang paling nyaman untuk ditinggali. Tapi kalau menurut Anda tantangannya apa sih Mbak kemudian yang bisa menjadi tantangan kita sebagai umat muslim yang ada di Melbourne untuk berpuasa sendiri, selain tadi mungkin kalau kita melihat Melbourne mungkin biasa-biasa aja, weathernya juga tidak terlalu buruk, tapi apa tantangan-tantangan lain Mbak? Nah, tapi sebenarnya tantangannya itu cuacanya tadi. Karena kan Melbourne ini terkenal satu hari itu ada 4 musim ya. Jadi pagi bisa cerah, kita nggak bawa jaket yang tebal misalnya. Terus tiba-tiba siang dia hujan. Jadi kita nggak tahu paginya cerah, tiba-tiba siang hujan. Sore bisa cerah lagi, kemudian sore menjelang malam anginnya kencang. Nah, itu kayaknya tantangannya di Melbourne itu. Karena cuacanya itu bisa ganti-ganti dalam satu hari. Jadi terutama kalau puasa yang paling penting itu gimana kita bisa tetap fit, menjaga kesehatan begitulah, karena cuacanya itu tantangan utama di Melbourne. Oke, Mbak Rizka, ini di Australia sendiri, di Melbourne tempatnya, ada ini nggak sih komunitas masyarakat Indonesia yang beragama Muslim ketika bulan Ramadan ini mengadakan kegiatan seperti itu, kegiatan yang memang selalu dilakukan ketika bulan Ramadan? Ada. Jumlah muslim di Melbourne itu mungkin sekitar 3% ya. Dan di sini untuk komunitas Indonesia sendiri itu ada beberapa surau atau masjid ada di Melbourne Utara, ada di Melbourne Selatan, ada di Melbourne Barat, dan itu selalu ada buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat Isya dan kemudian sholat tarawih bersama. Itu biasanya Sabtu Minggu. Kami di sini komunitas Indonesia itu ada buka puasa bersama. Menunya ya menu Indonesia. Jadi suasana Ramadannya masih terasa betul di sana ya Mbak Rizka ya? Kalau dengan komunitas Indonesia iya itu selalu terasa. Ya. Mbak Rizka, meskipun Anda mengatakan tadi suasana Ramadan masih begitu terasa, apalagi banyak komunitas Indonesia di sana. Tapi apa sih yang paling dikangenin dari Ramadan di tanah air, Mbak Rizka? Suara azan. Suara azan yang sulit ditemukan di sana ya? Iya, susah. Apalagi? Ya kan suraunya kan tersebar, tadi kan cuma 4. Melbourne itu kan besar, jadi kalau nggak tinggal dekat surau atau dekat masjid, ya kangen dengan suara azan. Itu sih kalau saya. Kalau tadi ada komunitas makanannya ini makanan Indonesia ternyata. Ada kerinduan tersendiri nggak sih terhadap makanan Indonesia yang memang sengaja dibuat, ada menu favorit dibuat sengaja untuk berbuka puasa atau sahur? Jelas ada. Kalau di Indonesia kan gampang ya mau beli takjil gitu, panjang jalan sudah ada yang jualan. Es buah lah, gorengan lah, kolak lah. Kalau di sini kan harus ke restoran Indonesia, jadi nggak mudah. Ya paling harus masak sendiri. Cuma kan kalau saya sih paling enak sebenarnya beli sih daripada masak sendiri.
Tapi gampang nggak sih Mbak Rizka dapetin makanan-makanan Indonesia di sana? Kalau tadi Mbak Rizka sempat menyebutkan ada beberapa apa namanya makanan Indonesia, restoran Indonesia di Melbourne. Seberapa banyak sih Mbak orang Indonesia di sana dan apa restoran Indonesia yang di Apakah Melbourne? halal ini susah dicari? Ya, selalu ramai ya kalau sudah waktunya buka puasa restoran-restoran Indonesia itu. Karena memang kita kan kangennya masakan Indonesia ya. Jadi ya kalau bisa buka puasa ke sana. Karena ya buat memuaskan kekangenan itu. Alright. Oke, Baik. terima kasih Mbak Rizka atas Ya, perbincangannya di Puspa, CNN Budi. Indonesia Connected Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa meskipun satu hari bisa 4 musim kalau kata. 4 musim. Wow, pagi-pagi bisa cerah, siang bisa hujan, malam sore bisa berbeda lagi cuacanya. Jadi sekali. mudah-mudahan ini apa meskipun durasi Tantangan puasanya cuaca ya. pendek, Paling Puspa, pendek di tapi- seluruh dunia. Betul, tapi ya itu tadi cuaca yang berubah-ubah membuat kita bisa lebih apa ya tertantang puasanya. Tertantang. Jangan sampai sakit Mbak Rizka. Ini pahalanya jadi nambah dong harusnya. Ya Mudah-mudahan. kan?